Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini insyaallah taala kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup penting untuk kita mempelajari dan memahaminya, yaitu pembahasan tentang perselisihan atau khilaf di kalangan para ulama. Anda nggak tahu, semoga materi ini tidak terlalu berat untuk dibawakan di subuh hari seperti ini, dan materi dan informasi yang akan Anda sampaikan ini sepertinya cukup padat informasi, dan Anda mohon untuk memperhatikan dengan seksama materi ini, dan Anda akan berusaha menyampaikan semuanya. Jadi mungkin Anda bicaranya agak cepat ya, karena agar semua bisa dibahas. Jadi pun Anda agak persingkat pembahasannya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan apa sebab yang menjadikan khilaf di kalangan para ulama tersebut. Pembahasan ini penting untuk kita bahas, hadirin sekalian, agar wawasan kita terbuka dan bisa merubah sudut pandang kita dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena kalau kita tidak mempelajari fikih khilaf ini, bagaimana adab kita dalam menghadapi khilaf perbedaan pendapat dengan para ulama, maka akan mudah menggiring kita, khususnya orang-orang yang baru belajar, akan muncul sifat-sifat arogan, sifat-sifat mudah menyalahkan orang lain, atau sifat-sifat merasa paling benar sendiri. Padahal permasalahan yang mungkin dia kencang di situ, dia kencang membela pendapatnya, bisa jadi pendapat yang dia kencang membela itu pendapatnya marjuh, pendapatnya lemah di situ, bisa jadi pendapat orang lain yang dia salahkan bisa jadi lebih kuat di situ. Karenanya fikih dalam kita menyikapi khilaf ini penting, sangat penting. Ya, bagaimana adab kita dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang mana khilaf ini kalau kita meninjau, ini sudah ada dan sudah terjadi sejak mungkin ratusan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman para sahabat Nabi. Nanti kita akan bacakan contoh-contohnya, apa sebab-sebabnya dan beberapa contohnya. Kenapa penting juga ya, faktor lain yang menjadikan pembahasan ini penting untuk kita bahas? Karena sikap-sikap yang kencang seperti itu ya, hal-hal yang mungkin sepele, hal-hal yang memang benar itu khilaf di situ mu'tabar, kemudian dia kencang di sana, ini akan sangat mempengaruhi perkembangan dakwah. Sangat mempengaruhi perkembangan dakwah, karena hukum asalnya dakwah itu disampaikan dengan cara lemah lembut. Kalau kita kencang dan setiap yang berbeda sama kita salahkan, ini akan berpengaruh sekali sama perkembangan dakwah, bahkan akan banyak terjadi gesekan di kalangan ahlus sunnah sendiri. Karenanya pembahasan ini ya, kita akan coba dekatkan pemahamannya supaya kita punya bekal ya, adab dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, khilaf atau perbedaan pendapat yang kita sebutkan, yang akan kita kaji ini, yaitu khilaf fiqhiyah, khilaf dalam masalah fikih, khilaf ijtihadiyah para ulama fikih. Dan ini kalau antum lihat di kitab-kitab fikih klasik luar biasa banyaknya, luar biasa.
Bahkan dalam satu pembahasan aja bisa bercabang-cabang perbedaan pendapatnya. Bahkan dalam satu mazhab sendiri akan bercabang-cabang perbedaan pendapatnya. Makanya khilaf dalam masalah fikih ini banyak sekali. Banyak. Kalau kita mau sebut faktor penyebabnya aja saja banyak sekali. Kita akan coba bacakan sebagian saja yang merupakan faktor terbesar ya menjadikan khilaf tersebut. Bukan kita berbicara masalah khilaf dalam masalah akidah. Enggak ada khilaf dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah, ketika ada orang dia berbeda dalam masalah akidah, dia akan menjadi firqah sendiri sudah. Dia akan menyempal. Dia akan menjadi firqah tersendiri jika dia khilaf dalam masalah akidah, apalagi usul akidah ya. Prinsip akidah. Kalau masalah furu akidah, cabang dalam masalah akidah, emang terkadang ada perbedaan pendapat dan itu perbedaan pendapat di situ ringan. Cabang dalam masalah akidah. Contoh, misalnya dalam furu akidah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Apakah Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah, melihat Allah atau tidak? Ini ada khilaf dengan para ulama. Nah ini furu'nya, cabangnya. Tapi kalau Mi'rajnya nggak ada perbedaan pendapat di situ. Kalau ada yang menolak Mi'rajnya Nabi, maka dia menyimpang. Demikian juga kita di sini di masjid ini kita bahas tentang qantarah. Qantarah itu letaknya di mana? Apakah qantarah itu di ujung sirat atau qantarah itu setelah sirat sebelum masuk surga? Ini ada khilaf dengan para ulama. Tapi ini khilaf di furu'nya. Semua sepakat adanya qantarah. Tapi di cabang-cabang perinciannya dalam masalah akidah terkadang ya ada khilaf, itu pun jarang. Tapi kalau dalam masalah fikih ya itu banyak sekali perbedaan pendapat, luar biasa banyaknya. Bahkan ulama mengumpulkan kitab-kitab ya, kalau kita lihat kitab muqaranah ya, perbandingan mazhab ketika dia mengumpulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu bukan main banyaknya hadirin. Ya, mungkin kalau dihitung bisa sampai ratusan ribu mungkin perbedaan pendapat, ribuan mungkin bahkan ratusan ribu banyaknya khilafnya. Makanya kita ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat seperti itu jangan terlalu kencang ya. Kalau zaman sekarang ini beneran ya, karena ketidaktahuannya dalam masalah ini. Kalau ada imam misalnya, imamnya dia di masjid suatu masjid, dia imamnya tidak menjaharkan bismillah misalnya. Jadi imam langsung alhamdulillahirabbil alamin, dia enggak menjaharkan ucapan bismillahnya itu. Ribut. Oh ini sesat nih. Enggak boleh lagi jadi imam di sini. Subhanallah. Masalah seperti itu disesatkan orang, dilarang lagi jadi imam, dan ini kejadian. Gara-gara imamnya tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu banyak dalilnya, hadisnya ada. Dan dia mengambil pendapat itu. Disesatkan. Ada lagi misalnya masalah menggerakkan jari ketika sholat. Gerak jari ketika sholat, rame ribut. Satu yang menggerakkan, oh ini sesat nih, kok gerak-gerakin? Subhanallah. Antum nggak nunjukin, nggak ngangkat telunjuk ketika sholat, itu sholat tetap sah. Kok di masalah gerakan jari diributkan gitu loh. Lain lagi masalah meletakkan tangan ketika sholat, ada yang di dada, ada yang begini. Ini masalah khilaf yang sepele sekali. Ketika kita mau sujud itu apakah mendahulukan lutut dulu atau tangan dulu? Ini khilaf yang masalah sepele. Kalau dia sujudnya jidat duluan baru salah. Nah, perkara-perkara seperti ini ya, ini banyak sekali kita dapati dalam masalah fikih, dan ada faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, ini insyaallah akan kita coba bahas faktor-faktornya secara ringkas saja dan kita sebutkan beberapa contohnya ya. Karena ya kita lihat, kita coba bercermin dari bagaimana sikapnya para ulama terdahulu. Mereka itu banyak berselisih, berbeda pendapat, tapi mereka saling menghormati, mereka saling menyayangi, mereka saling memuji. Dan ini banyak terjadi. Contoh sederhana ya, bagaimana khilaf perbedaan pendapat antara ulama Yordania, misalnya Syekh Al-Albani sama ulama-ulama Saudi ketika itu. Banyak sekali mereka berbeda pendapat. Misalnya dalam masalah cadar misalnya. Ulama Saudi ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mewajibkan cadar. Tapi Syekh Al-Albani menganggap cadar itu sunnah. Dengan dia dalilnya, beliau pakar hadis, beliau memaparkan dalil sangat banyak. Tapi nggak ada mereka saling menyesatkan, saling mentahzir, saling membid'ahkan, nggak ada. Contoh cuma meletakkan tangan ketika habis i'tidal. Ulama Saudi berpendapat habis i'tidal sami'allahu liman hamidah begini lagi dengan dalil-dalil yang mereka anggap sahih. Sementara Syekh Al-Albani menganggap enggak, irsal, dia lepas tangan. Bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan itu perkara yang diada-adakan oleh orang-orang Hijaz ya. Kemudian masalah salat tarawih lebih dari 11 rakaat.
Ini juga masalah khilaf. Syekh Al-Albani berpendapat salat tarawih jangan lebih dari 11 rakaat, sementara ulama Saudi boleh lebih dari 11 rakaat, nggak ada batasan. Kemudian juga khilaf dalam masalah jual beli kredit. Syekh Al-Albani melarang karena beliau menganggap jual beli kredit itu jual beli termasuk jual beli dua harga yang dilarang oleh Nabi SAW, sementara ulama Saudi membolehkan dengan ilah-ilah yang disebutkan. Khilaf. Kemudian sampai dalam masalah yang cukup fatal hadirin. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini. Ketika Irak menyerang Kuwait, invasi Kuwait ketika itu, Irak dengan kekuatan militer yang sangat kuat ketika itu menyerang Kuwait, 6 jam Kuwait dikuasai sama Irak. Dan ketika itu Kuwait akan maju lagi menyerang Saudi Arabia, dan ketika itu Saudi militernya sangat lemah, nggak seperti sekarang udah kuat militernya. Dan pemerintah ketika itu berpikir keselamatan rakyatnya. Akhirnya inisiatif raja ketika itu minta tolong bantuan pasukan Amerika menjaga perbatasan. Syekh Al-Albani menentang keras. Tidak boleh minta bantuan sama tentara Amerika sama orang-orang kafir. Sementara raja ketika itu sudah nelpon para ulama, semua ditelepon satu persatu, ulama besar ditelepon. Boleh enggak anda minta tolong pasukan Amerika jaga perbatasan? Soalnya Saddam Hussein mau masuk. Semua ulama yang ditelepon sama Raja Fahad nanya, "Mada qala Syekh bin Baz?" Syekh bin Baz bilang apa? Kalau Syekh bin Baz membolehkan, ana ikut Syekh bin Baz. Akhirnya Syekh bin Baz dengan ijtihad beliau boleh, silakan demi keselamatan jutaan orang. Akhirnya dijagalah sama antara Amerika ketika itu. Ini masalah sampai masalah darah yang sangat fatal. Mereka berbeda pendapat, ini fatal sekali loh masalah ini. Tapi tidak ada mereka saling menyesatkan. Mereka saling memuji satu sama lain. Begitulah bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Kita terkadang kurang siap menerima khilaf di kalangan di antara kita. Maka penting untuk kita membahas ini sekali lagi, ya. Kita berusaha membahas ini masalah khilafiyah fiqhiyah supaya hal-hal seperti ini tidak memicu perselisihan, tidak memicu perpecahan di kalangan ahlus sunnah sendiri saling menyesatkan karena ketidaktahuan kita terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat seperti itu. Dan juga ini mungkin menjadikan sebagian orang bingung, kenapa kok ulama kok beda-beda, kenapa kok berbeda pendapat ulama-ulama, kok ulama ini bilang ini, ulama ini bilang itu, apa sih kenapa seperti itu? Nah, ini perlu untuk kita pelajari, dan ini akan coba sampaikan faktor-faktor yang terbesar menyebabkan terjadi khilaf dengan para ulama. Dan nanti insya Allah akan kita sampaikan mana khilaf yang boleh kita toleransi di situ, mana khilaf yang tidak boleh kita toleransi. Karena nggak semuanya khilaf itu bisa kita terima, karena sebagian ini orang menganggap itu khilaf padahal itu bukan khilaf, itu khilaf-khilafan. Khilaf yang diada-adakan kemarin-kemarin dianggap khilaf padahal itu bukan khilaf, yang tidak pernah dibicarakan oleh ulama terdahulu. Baik. Sekarang faktor-faktor yang pertama, ya, dan ini juga yang salah satu yang paling banyak yang menyebabkan khilaf dengan para ulama, yaitu tidak sampainya dalil kepada ulama tersebut. Ada dalil tapi tidak sampai kepada dia, dan ini faktor yang menyebabkan banyak sekali para ulama salaf dulu itu dia menyelisih hadis yang sahih. Dia pendapatnya menyelisih hadis yang sahih. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada dia hadis itu, sehingga dia mengeluarkan hukum yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Enggak seperti zaman sekarang, kita mau nyari hadis gampang. Kita tinggal ketik ratusan ribu hadis bisa sampai kepada kita. Zaman dulu enggak. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada dia seluruh hadis Nabi SAW. Bahkan ulama-ulama besar terdahulu tidak ada yang menguasai seluruh hadis Nabi SAW. Karenanya tidak ada ulama yang maksum semua pendapatnya pasti benar, tidak ada, nggak mungkin. Bisa jadi dia salah dalam masalah ini, dia benar dalam masalah ini. Dan masalah ini tidak sampai dalil ini pun terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW, bukan di zaman ulama. Zaman sahabat sudah terjadi. Bahkan para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW seperti Abu Bakar dan Umar, sering terjadi kasus seperti ini. Tidak sampai kepada dia hadis Nabi SAW. Contohnya seperti Abu Bakar, ini hadis yang ini disebutkan dalam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika Abu Bakar tidak tahu hukum pembagian waris untuk nenek. Ketika ditanya, ada nenek bertanya kepada Abu Bakar, khalifah ketika itu, "Wahai Abu Bakar, berapa bagian saya?" Kata Abu Bakar, "Aku tidak mendapat dalam kitabullah. Ma laki fi kitabillah min syai'. Wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulullah SAW min syai', walakin hatta as'ala an-nas." Aku tidak tahu dalam Al-Qur'an maupun hadis ada bagian untuk nenek, tapi ntar saya coba tanya ke sahabat yang lain dulu.
Kemudian beliau bertanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Dia tahu Nabi SAW pernah menyampaikan nenek dapat 1/6. Lihat, Abu Bakar, sekelas Abu Bakar yang dekat sama Nabi SAW tidak tahu hukum itu karena apa? Tidak sampai kepada dia dalil. Kemudian juga Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari, kisahnya ma'ruf. Ketika Abu Musa al-Asy'ari ngetok rumah Umar bin Khattab 3 kali tidak dibukakan, beliau pulang. Umar mungkin lagi sholat atau lagi apa, tanya, wahai Abu Musa, tadi kamu kenapa ngetok rumah terus pulang? Kata Abu Musa al-Asy'ari, sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-istidanu thalathah fa in udhina laku illa farji'. Aku pendengar Nabi SAW pernah berkata, izin itu 3 kali, kalau tidak diizinkan maka silahkan pulang. Jadi kalau kita ngetok rumah orang, assalamualaikum 3 kali, nggak ada respon, nggak dibukakan, pergi, jangan terus ngetok-ketok sampai buka, nggak boleh. Karena ada Nabi SAW menyampaikan demikian. Umar nggak tahu hadis itu. Umar nggak mau ada sahabat atau orang-orang yang mengada-ngada atas nama Nabi SAW. Ditanya, kamu ada saksi nggak? Nabi pernah ngomong kayak begitu. Jangan ngada-ngada. Dibilang ada. Ada orang sahabat Ansor memberikan saksi. Iya, sebenar Nabi pernah ngomong seperti itu, saya dengar. Umar bin Khattab tidak tahu hadis itu, tidak sampai kepada Umar bin Khattab. Demikian juga dalam masalah taun, ketika Umar sedang safar bersama para sahabatnya mau masuk ke Syam. Sebenarnya dengar di Syam ada wabah taun ketika itu, wabah penyakit, sehingga mereka diskusi gimana kita lanjut ke atau kita pulang. Sehingga sahabat memutuskan udah kita pulang. Kita pulang, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke sana. Ya. Terus kemudian kalau kalian sudah berada di sana, masuk ke sana, terus wabah itu ada, maka jangan kalian keluar kabur dari situ. Artinya apa? Suruh lockdown di situ. Jangan ada keluar masuk. Lockdown itu konsep Islam. Dan Abdurrahman bin Auf mendengar Nabi SAW menyampaikan itu, Umar bin Khattab tidak mendengar. Tidak sampai kepada Umar bin Khattab. Maka terjadilah perbedaan pendapat di situ. Demikian juga contoh Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka berfatwa tentang masa iddah bagi wanita hamil yang meninggal oleh suaminya. Kita tahu wanita hamil itu iddahnya sampai melahirkan, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun. Wanita hamil iddahnya sampai melahirkan. Sementara kalau orang yang meninggal oleh suaminya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihina 4 ashhurin wa 10. Orang yang meninggalkan istri, maka istrinya beriddah 4 bulan 10 hari. Iddah meninggal. Iddah ketika dia sedang hamil sampai melahirkan. Tapi sekarang bagaimana kalau perempuan lagi hamil tinggal meninggal sama suaminya? Maka Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berijtihad. Dia mengambil iddah yang lebih lama. Kalau misalnya dia lagi sedang hamil, baru hamil bulan pertama, kemudian meninggal suaminya, maka lewat 4 bulan 10 hari dia masih belum melahirkan, lanjut iddahnya sampai melahirkan. Kemudian kalau misalnya dia baru lagi seminggu lagi mau melahirkan misalnya, kemudian meninggal suaminya, apakah dia beriddah sampai dia melahirkan minggu depan atau nanti setelah 4 bulan 10 hari? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berijtihad, dia ambil iddah yang lebih jauh. Bisa difahami insyaallah. Nah, kemudian tidak sampai kepada Ali dan Ibnu Abbas dalil bahwasanya Subayyah al-Aslamiyah dia pernah beriddah ditinggal meninggal oleh suaminya pada saat dia baru saja melahirkan. Dia sedang nifas. Kemudian datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, suamiku baru meninggal sebelum dilahiran, dia sedang nifas. Bagaimana iddahnya? Nabi SAW mengizinkan dia untuk menikah lagi. Artinya apa? Dia ngambil iddah yang terdekat. Dia tetap beriddah sampai melahirkan. Dan ini tidak sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Dan contoh lain sangat banyak terkait masalah ini. Jadi terkadang ulama itu tidak sampai dalil kepada dia sehingga dia mengeluarkan hukum yang berbeda, menyelisih dalil yang sahih. Faktor yang kedua, dan ini banyak ya, masalah itu banyak, kita persingkat saja, kita sebutkan semua contohnya. Contoh yang kedua, perbedaan pendapat dalam menghukumi derajat hadis. Dan ini juga banyak sekali contohnya ini. Banyak faktor terbesar juga masalah ini.
Ketika ulama menilai satu hadis itu sahih, sementara ulama yang lain menilai hadis itu dhaif. Mungkin seorang ulama sampai kepada dia hadis dengan jalur tertentu, yang mana jalur yang dia punya ini ada perawi-perawi yang dhaif di situ, mungkin ada yang muttaham, mungkin ada yang majhul, sehingga dia mendhaifkan hadis ini. Sementara ulama lain sampai kepada dia hadis itu dengan jalur-jalur lain, dengan penguat-penguat lain, sehingga dia mensahihkan hadis itu. Maka keluarlah hukum yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Contoh paling sederhana dalam kasus ini, masalah ini, yaitu khilaf dalam masalah kunut subuh. Ini contoh yang paling sederhana. Kunut subuh ini khilaf. Imam Syafi'i menganggap kunut subuh itu sunnah, sementara ulama yang lain tidak. Imam Ahmad menganggap tidak sunnah. Bahkan pendapat Abu Hanifah agak kencang dalam masalah ini, dia menganggap kunut subuh itu bid'ah. Sementara Imam Ahmad menganggap kunut subuh itu tidak disunnahkan. Kenapa? Karena Imam Ahmad menganggap hadisnya dhaif. Karena di dalam perawinya ada seorang perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi, nama aslinya Isa bin Mahan. Orang ini dipersisikan tentang kesikohannya, kredibilitasnya dipersisikan orang ini, sehingga ulama mendhaifkan hadis itu. Dan juga ada hadis pendukung lain dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan bahwasanya kunut subuh itu tidak dianjurkan. Tapi Imam Syafi'i menganggap itu sunnah karena beliau menganggap hadisnya itu sahih. Menyelisih ulama yang lainnya menganggap hadis itu lemah. Dan juga ada dalil lain yang mendukung pendapat Imam Ahmad. Dan masalah ini terus jangan kita terlalu kencang. Kalau misalnya ada imam yang kunut, ikut kunut ya akhi. Dulu ana begitu, karena masih baru awal-awal belajar. Anak anggap pokoknya kunut itu salah aja pokoknya. Sehingga kalau ada orang kunut, imam kunut, anak nggak bakal mau kunut di belakangnya. Tapi semakin anak belajar semakin terbuka ini pikiran, nggak sekaku itu. Masalah agama ini luas sekali. Dan anak lihat ternyata ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Ahmad pun memfatwakan kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, walaupun kita tidak meyakini itu kunut, ikut kunut, mengikuti imam. Seperti itu. Imam Ahmad memfatwakan demikian, Syekh Utsaimin memfatwakan demikian, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memfatwakan demikian. Dan terkadang kita ini ya, kita belum siap menerima perbedaan. Ketika ada perbedaan, kita mau merubah pendapat kita itu seakan berat. Seakan-akan ini berat kita mau merubah pendapat. Saya banyak sekali saya rubah pendapat saya. Semakin belajar semakin terbuka, banyak merubah pendapat. Ya, banyak saya rubah pendapat saya semakin belajar, ya gitu mudah kita menerima kebenaran. Kita tidak kaku dalam beragama, khususnya dalam masalah khilaf fiqhiyah ini. Dulu saya tidak mau kunut. Saya meyakini kunut subuh tidak disunnahkan. Tapi ketika imam kunut, saya kunut di belakang, ikut kunut di belakang, ikut mengamini di belakangnya. Nah, sekarang ya sebagian orang mungkin karena dia terlalu kencang dalam masalah ini, sampai ketika beberapa masjid mengadakan kunut nazilah yang kita kunut 5 waktu itu, 5 sholat kita kunut, dia nggak mau angkat tangan juga. Ketika kunut nazilah, ya ini repot ya seperti ini ya. Ini contoh sederhana. Kemudian ya, dan faktor-faktor contoh lain sangat banyak, kita persingkat. Contoh lain, faktor lain yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu sebagian ulama ya lupa satu hadis, dia lupa sudah sampai kepada hadis tapi dia lupa. Dan ini terjadi di kalangan para sahabat. Umar bin Khattab pernah lupa satu hadis. Umar bin Khattab pernah bersama Ammar bin Yasir safar. Di tengah safar, lagi safar barengan Umar sama Ammar bin Yasir ini junub. Dan ketika safar nggak ada air, sehingga mereka nggak tahu nih hukumnya bagaimana statusnya mereka. Akhirnya Umar tidak sholat, dia sholatnya dia undur tunda nanti karena nggak ada air, dia junub. Ammar bin Yasir berijtihad, dia pakai debu, dia guling-guling di tanah, dia guling-guling semua biar badannya semua kena debu. Sehingga kemudian pulang sampai kepada Nabi SAW, menyampaikan kasus, diceritakan kepada Nabi SAW kasusnya. Kata Nabi SAW, wahai Ammar, kamu tidak perlu melakukan itu, cukup bagimu menepukkan tanganmu kemudian diusap ke wajah dan tangan. Artinya disuruh tayamum saja sama Nabi SAW. Kemudian di masa khilafahnya Umar bin Khattab, ketika Umar jadi khalifah, Ammar bin Yasir terus meriwayatkan hadis ini, disampaikan Nabi, saya pernah safar begini-begini tentang tayamum ini, nyampe kepada Umar. Umar lupa, betul-betul lupa kejadian itu. Dipanggil Ammar, apa yang kau ceritakan kepada manusia? Kenapa kau mengarang-arang? Kata Ammar, wahai Umar, masa kamu lupa?
Kita pernah bareng dulu, kita junub, terus Nabi mengajarkan kita suruh tayamum. Umar benar-benar lupa. Enggak, saya nggak ingat. Kata Ammar, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau menghendaki saya tidak menyampaikan hadis, saya tidak akan sampaikan lagi. Tapi kata Umar, udah nggak apa-apa, sampaikan aja. Mungkin saya yang lupa. Dia lupa, kadang satu ulama dia lupa satu hadis sehingga apa? Muncullah perbedaan pendapat. Faktor lain, para ulama tidak mengetahui sisi pendalilan suatu hadis. Sisi pendalilan suatu hadis. Ini juga banyak penyebabnya di sini karena ada lafal-lafal ya, kata-kata dalam hadis itu yang berbeda pemahamannya ketika sudah di negeri lain. Contoh misalnya dalam hadis-hadis tentang jual beli itu banyak sekali istilah-istilah asing ya. Ya, mulamasah, ya, mukhabarah, muhaqalah, muzabanah. Ini istilah-istilah ini terkadang salah difahami oleh para ulama. Sehingga apa? Dia mengeluarkan hukum yang berbeda. Gara-gara dia salah memahami sisi pendalilan suatu hadis. Contohnya misalnya hadis Nabi SAW bersabda, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak ketika ighlaq, ketika sedang tertutup akalnya. Maksudnya apa? Ketika orang benar-benar sedang mabuk berat atau dia sedang emosi tinggi sampai tertutup akalnya, kemudian dia menjatuhkan talak kepada istrinya. Dengan tingkat emosi benar-benar sampai dia kalap, itu tidak jatuh talaknya karena dia benar-benar tertutup. Nah, ighlaq di sini sebagian ulama salah memahaminya. Artinya apa? Mereka mengartikan fi ikrah, kok dipaksa. Sehingga apa? Muncullah perbedaan pendapat. Contoh lain juga misalnya dalam suatu lafal hadis, ketika dia sampai ke negeri lain, itu di urf negara itu makna lafal itu berbeda. Contoh, makna khamr. Tahu khamr? Khamr, minuman keras. Itu khamr, ma'ruf khamr dalam bahasa Arab. Khamr itu maknanya apa? Segala sesuatu yang memabukkan. Tapi di Kufah, di Irak ketika itu, di tempatnya Abu Hanifah tinggal, khamr itu ma'ruf di urfnya, bahasanya di Kufah ketika itu yang namanya khamr itu cuma yang terbuat dari anggur saja. Sehingga pendapatnya Abu Hanifah, khamr ketika dia dibuat selain dari anggur maka dia tidak haram. Antum bayangin hadirin. Antum bayangin ini. Perbedaan pendapat ini cukup fatal di sini. Jadi kalau misalnya dia dia bikin khamr dari fermentasi kurma misalnya, maka itu bukan khamr yang diharamkan. Terus jangan nanti khilaf seperti ini dianggap sebagai pembenaran. Ketika dia minum khamar ditanya, ya akhi, antum kenapa minum khamar? Ana mazhab Hanafi. Gak bisa seperti itu. Ya nanti kita sebutkan ya khilaf-khilaf yang bisa ditoleransi sama yang tidak bisa. Jadi contoh sederhana ya. Kadang ada lafal-lafal hadis atau dia mungkin ulama ini dia salah dalam sisi pendalilan hadis tersebut ya. Karena mungkin lafalnya terlalu mujmal dan yang lainnya. Contoh lain, faktor lain ya, ulama keliru dalam memahami dalil. Ulama keliru dalam memahami dalil. Ini juga banyak. Contoh dari Al-Qur'an misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Kalau kalian sakit atau sedang safar atau habis buang air atau kalian lamastumun nisa. Lamastumun nisa di sini maknanya menyentuh wanita. Nah, menyentuh wanita ini ulama berbeda pendapat. Apa maknanya menyentuh wanita ini? Apakah sekedar menyentuh saja? Membatalkan wudu? Atau menyentuh dengan syahwat? Atau menyentuh di sini makna jima? Hubungan suami istri. Ulama berbeda pendapat dalam ayat ini. Cuman yang sahih insyaallah taala mulamasalah nisa dalam ayat ini maknanya apa? Maknanya jima. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena ini yang sesuai dengan balaghah dan bayan Al-Qur'an. Keseimbangan dalam balaghah Al-Qur'an ini paling sesuai ketika mulamasah ini dimaknai jima. Karena dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah menyebutkan dalil tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi dan seterusnya. Ini dalil tentang ayat tentang wudu Allah sebutkan pertama. Artinya ayat tentang hadas kecil. Suruh wudu.
Kemudian setelah itu wa in kuntum junuban fattahharu. Masih dalam satu ayat nih. Habis Allah menyebutkan ayat tentang wudu, Allah menyebutkan apa? Kalau kalian junub maka mandilah. Allah sebutkan hadis besar, hadis kecil, hadis besar. Setelah itu barulah Allah menyebutkan ayat tentang tayamum ini. Kalau kalian sedang safar, sedang sakit, sedang safar, atau habis buang air kecil, aula mastumun nisa, atau kalian habis jima, falam tajidu ma'an, kamu tidak dapat air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian tayamumlah dengan debu yang bersih, debu yang baik. Kalau mulamasah di sini dia maknai sekedar menyentuh, artinya hadas kecil, maka enggak seimbang balaghah Al-Qur'annya, hadirin. Tidak sesuai. Karena ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang hadas besar, hadas kecil bisa bersuci dengan air. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang tayamum, yang mana tayamum ini bisa untuk hadas besar, hadas kecil, maka harusnya disebutkan di sana hadas besar dan hadas kecil. Di sini disebutkan auja ahadu minkum minal ghaiti, atau kalian habis buang air besar atau habis buang air, ini hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian menggauli wanita, artinya hadas besar. Enggak dapat air, tayamum. Ini pendapat yang lebih sahih insyaallah. Sebagian ulama berbeda di sini. Kenapa? Dia salah memahami sisi pendalilan sebuah dalil. Kemudian contoh dalam hadis Nabi SAW setelah perang Ahzab. Setelah perang Ahzab baru selesai, pulang nih pasukan Ahzab kalah. Kemudian Nabi pulang mau menaruh alat perangnya, Jibril turun. Jangan lepas baju perang wahai Muhammad, pergi ke Bani Quraidah, kampung Yahudi sana, perangi karena mereka berkhianat. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jalanlah para sahabat ke Bani Quraidah berpisah. Di tengah jalan masuk waktu asar, khilaf para sahabat memahami ucapan Nabi SAW tersebut. Ada sebagian berpendapat, oh maksud Nabi kita disuruh bersegera sholat, kalaupun belum nyampe sana masuk waktu asar kita sholat, jangan sampai keluar waktu asar. Sebagian sahabat berpendapat, oh enggak, maksud Nabi kita jangan sholat asar, kita harus sholat Bani Quraidah walaupun sudah keluar waktu asar. Berbeda pendapat sahabat. Nabi SAW menyampaikan langsung, para sahabat mendengar langsung, tapi berbeda mereka memahami ucapan Nabi SAW tersebut, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Antum bayangin ini sahabat disampaikan Nabi langsung, mereka berbeda dalam memahaminya, apalagi ulama-ulama yang datang belakangan. Karenanya ini faktor juga menyebabkan banyaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian di antara faktor lainnya yaitu sebagian ulama berdalil dengan hadis yang sudah mansukh hukumnya, sudah dihapus hukumnya, sementara dia tidak tahu dalil atau ayat yang menghapuskan hukum tersebut. Kadang-kadang ada suatu hukum, ada dalil atau ayat yang sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat lain yang menghapus hukum tersebut. Dan ini banyak contohnya. Nah, mungkin sebagian ulama dia tidak sampai kepada dia dalil yang menghapuskan hukum tersebut, sehingga dia masih pakai hadis yang lama, dalil yang lama dia pakai berhukum. Dan ini permasalahan seperti ini ulama dikasih udzur. Mereka sudah berijtihad, mereka seorang mujtahid. Bahkan kalaupun dia salah, dia tetap dapat pahala ulama di situ, karena mereka seorang mujtahid. Dan ini juga sering terjadi. Contohnya pendapat Ibnu Mas'ud, dia masih berpendapat tadbir itu di awal Islam, awal disyariatkan sholat, kalau ruku itu tangan ini dua-duanya masuk ke di antara lutut. Karena mereka dulu kan pakai model sarung begitu ya, nggak pakai celana panjang kok kayak kita. Jadi kalau ruku itu dua tangannya dimasukkan di antara lutut. Itu tadbir namanya. Dulu di awal Islam cara sholat itu seperti itu kalau ruku. Kemudian dirubah, dimansuhkan hukumnya. Kita kalau lutut, tangan ini harus mencengkram lutut. Nah, Ibnu Mas'ud nggak sampai kepada dia hadis itu, sehingga apa? Dia terus berfatwa menyatakan bahwasanya kalau ruku itu caranya seperti itu. Tidak sampai kepada dia dalil. Dan ini juga banyak ya. Banyak contohnya di kalangan para ulama. Kemudian contoh faktor lain, sebagian ulama tidak menganggap hujjah suatu dalil. Tidak menganggap hujjah suatu dalil. Sisi pendalilan ulama lain tidak menganggap itu sebagai hujjah. Contohnya masalah puasa kafarat sumpah 3 hari. Kan orang kalau dia melanggar sumpahnya ada opsi dia untuk membayar kafaratnya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fa kafaratuhu, kafarat sumpah it'amu 10 masakin.
Min awsati ma tut'imun ahlikum, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yastati fasiyamu thalathati ayyamin. Enggak bisa melakukan semua itu, maka dia harus puasa 3 hari. Nah, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya puasa 3 hari itu harus berturut beruntun, karena Imam Ahmad berdalil dengan sebuah riwayat qiraah yang tidak mutawatir. Riwayat qiraahnya yang tidak mutawatir. Karena Al-Qur'an kita sekarang ini semua riwayat itu mutawatir. Diriwayatkan dengan jalur yang sangat banyak sehingga tidak mungkin ada celah di situ, nggak mungkin. Nah, ada riwayat itu yang dia tidak mutawatir. Itu nggak dipakai dalam Al-Qur'an kita. Tapi karena riwayatnya tidak mutawatir. Contohnya riwayat qiraah Ibnu Mas'ud, dia tidak mutawatir. Qiraah Ibnu Mas'ud fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Maka hendaknya kalian berpuasa 3 hari beruntun. Tapi nggak ada, tidak seperti itu pengucapan dalam Al-Quran, karena riwayat itu dia tidak mutawatir. Dalam Al-Quran cuma sampai fasiyamu thalathati ayyam saja. Nah, Imam Ahmad menganggap boleh kita berdalil dengan qiraah yang tidak mutawatir itu. Sementara Imam Malik nggak boleh. Maka berbedalah pendapat dalam masalah ini. Ini baru kita kasih satu contoh saja. Ulama berbeda pendapat di situ. Kemudian ada beberapa faktor lain ya, cuman saya persingkat, saya skip saja ya, takutnya kepanjangan ya. Ada satu lagi, berbeda pendapat dalam takwil makna suatu hadis, takwil makna sebuah hadis. Imam Malik tidak menganggap adanya khiyar majelis dalam transaksi jual beli. Khiyar majelis itu ya, ketika seorang transaksi jual beli, selama dia belum berpisah, masih ada opsi ini orang untuk cancel transaksi jual belinya. Itu khiyar majelis, masih ada pilihan. Imam Malik tidak menganggap itu dalilnya. Sementara ada dalilnya jelas, kata Nabi SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, dia ada opsi untuk cancel selama mereka belum terpisah. Ada seorang datang kepada Imam Malik. Imam Malik tidak menganggap khiyar majelis itu, dalam mazhab beliau nggak ada. Ada seorang datang kepada Imam Malik, wahai Imam, masa kau nggak tahu ada hadis Nabi SAW berkata al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa? Masa kau nggak tahu hadis itu, wahai Imam? Kata Imam Malik, na'am wa tatal'abu ma'asibiyani fil baqi'. Arafnahu balagnahu wa rainahu. Ya, saya sudah tahu hadis itu waktu kamu masih main-main di kuburan Baqi' sana, saya sudah tahu hadis itu. Bahkan saya riwayatkan hadis itu dalam Muwatta. Dalam Muwatta Imam Malik ada hadis itu, dan bi as-sahih asani, dengan jalur sanad yang paling sahih. Hadisnya sahih, tapi Imam Malik tidak menganggap itu. Dia beda memandang takwil hadis itu. Menurut Imam Malik maknanya itu perpisahan iftiraq bil aqwal, bukan bil abdan. Sekedar dia berpisah, deal sekedar ucapan saja. Habis transaksi udah deal. Walaupun yang masih duduk sana misalnya udah nggak boleh, ada pembatalan. Sehingga berbeda dalam takwil makna hadis itu terjadi perbedaan pendapat. Ini juga banyak ya faktornya ya. Ini contoh-contoh saja. Tapi sekarang kita masuk pembahasan ya, sedikit lagi ya. Mohon maaf ini agak panjang sedikit, sabar. Ini inti pembahasannya di sini. Ada khilaf-khilaf yang kita boleh toleransi, dan ada yang kita tidak bisa toleransi khilaf. Karena itu bukan khilaf. Karena itu khilafnya khilaf yang salah atau khilaf-khilafan. Khilaf itu ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang syadz, ada khilaf yang dhaif. Ada khilaf yang syadz misalnya. Khilaf yang syadz, khilaf yang nyeleneh. Khilaf yang di mana ulama itu dia jelas salah di situ. Dia salah, dia blunder di situ. Dia melakukan kesalahan dengan faktor-faktor yang tadi kita sebutkan. Sehingga apa? Kita tidak bisa menganggap itu sebagai khilaf. Itu dia salah di situ. Dan kita harus menyampaikan. Contohnya, sebagian ulama, bahkan sebagian salaf membolehkan adanya riba fadl. Membolehkan adanya riba fadl. Jadi riba ini hadirin, poros riba itu ada 2. Ada riba nasi'ah sama ada riba fadl. Riba fadlnya riba pertambahan dari transaksi riba, barang-barang riba ada pertambahan di situ, berbeda kadar, berbeda ukuran. Ini nggak boleh. Ada riba nasi'ah, riba yang tertunda. Kalau tertunda ada kelebihan. Nah, sebagian ulama, bahkan sebagian salaf, bahkan sebagian sahabat, dia membolehkan riba fadl karena dia menganggap riba itu hanya riba nasi'ah saja, riba fadl nggak termasuk. Artinya apa? Kalau antum transaksi emas, antum menukar emas yang 2 gram sama yang 2,5 gram boleh. Padahal ini haram hukumnya. Itu riba fadl.
Sementara sahabat ini dia tidak sampai kepada dalil larangan itu. Dan ini khilaf yang cukup fatal. Maka nggak boleh kita anggap khilaf yang seperti ini. Nggak boleh kita anggap, oh nggak boleh kok riba. Ada sahabat yang bolehkan, kita katakan itu dia salah di situ. Dia salah. Ada ulama yang bolehkan, itu dia salah di situ. Nggak boleh kita anggap ini, oh ini khilaf ada ulama yang bolehkan, terus kita anggap itu boleh. Nggak boleh kita beragama seperti itu, hadirin. Itu berarti kita mengikuti hawa nafsu namanya, bukan mengikuti dalil. Contoh lain ada ulama, tadi kita sebutkan ya. Ulama yang membolehkan khamar selain dari anggur. Ini salah dia di situ. Jangan terus kita minum khamar. Tanya, ya akhi, kenapa kamu mabuk? Ada khilaf dalam masalah ini. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Itu dia salah dalam pendapatnya. Nggak boleh kita ikuti, nggak boleh kita toleransi. Contoh lain, sebagian ulama, bahkan sebagian salaf, ada yang membolehkan nikah mut'ah, hadirin. Kenapa? Karena tidak sampai kepada dalil bahwasanya Nabi mengharamkan nikah mut'ah ila yaumil qiyamah. Dulu nikah mut'ah itu boleh. 2 kali pernah dibolehkan oleh Nabi SAW, kemudian dilarang sampai hari kiamat. Dulu nikah mut'ah itu boleh, yang sekarang dipraktekkan sama orang-orang Syiah. Dulu boleh, kemudian Nabi haramkan, kemudian dibolehkan lagi ketika pas perang Khaybar, kemudian Nabi larang lagi, Nabi haramkan ila yaumil qiyamah. Sebagian ulama bahkan sebagian salaf tidak sampai kepada dalil larangan itu sehingga dia memfatwakan boleh nikah mut'ah. Kemudian sekarang kalau ada orang yang mempraktekkan mut'ah dibilang, oh ada ulama yang bolehkan, kita katakan nggak boleh, itu dia salah di situ. Pendapat dia salah, menyelisih dalil yang sahih, menyelisih ulama yang lain. Kemudian juga contoh yang lain, dan ini contoh yang satu ini agak sensitif ya untuk disampaikan ya, karena sebagian orang masih sangat mencintai masalah ini. Dalam masalah ini sudah dibahas oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Kita mau bahas sekarang sudah ketinggalan zaman, sudah kalau kita mau bahas sekarang. Itu masalah musik. Antum lihat, antum buka kitab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, antum buka. Semua mengharamkan alat-alat musik, semua. Ijma' ulama. Lalu kemudian ada ulama datang belakangan, dia membolehkan, mencari-cari cara menghalalkan, itu tidak dianggap. Kenapa? Karena dia menyelisih ijma' ulama, sudah zaman terdahulu mereka sudah ijma'. Ini sudah dibahas sama ulama. Kita bukan bahas sekarang. Bukan saya yang mengharamkan, bukan. Silahkan buka dalil-dalil terlalu banyak dari Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama, silahkan dibuka. Jadi kalau sekarang ada yang berusaha mau mencari-cari cara, ya silahkan. Itu hak Anda, silahkan. Tapi kita juga punya hak menyampaikan. Kita punya hak menyampaikan, ini ijma' ulama. Ini sudah dibahas dari zaman dahulu. Maka kalau ada yang menganggap itu khilaf-khilafan ya. Itu sudah dibahas sama ulama di zaman dahulu ya. Kemudian juga ya pembahasan-pembahasan yang lainnya yang tidak ada dibahas sama ulama-ulama terdahulu. Tidak ada dibahas sama ulama 4 mazhab, kemudian muncul belakangan, ya maka kita tidak bisa katakan itu sebagai khilaf ya. Dalam masalah fikih, seperti misalnya ada solat baru misalnya, walaupun ada disebutkan ya ulama belakangan menyebutkan dalam bukunya, yaitu kita katakan itu tidak bisa ditoleransi karena itu khilafan, bukan khilaf yang mu'tabar. Ada khilaf yang lemah. Ada khilaf disebutkan sama ulama besar, tapi khilafnya ini lemah. Kenapa? Karena dia menyelisihi ulama-ulama yang lainnya dengan dalil-dalil yang kuat. Contoh dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, tuma'ninah dalam sholat itu tidak termasuk rukun. Dan ini beliau salah, beliau lemah pendapatnya di situ. Sehingga kita dapati sebagian ulama ya, sebagian orang yang bermadzhab Hanafi, dia kalau sholat tuh gerakannya cepat sekali. Kalau sholat gerakannya cepat, rukunya cepat langsung angkat. Dia tidak tumakninah di situ. Padahal tumakninah itu termasuk rukun dalam sholat yang disepakati oleh ulama yang lain. Karena orang kalau dia tidak tumakninah dalam sholat itu gerakannya terlalu cepat, sholat tidak sah. Dan ini pendapatnya khilafnya lemah di situ. Kemudian yang terakhir ada khilaf yang kuat, dan ini yang banyak sekali ya. Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap. Dan ini banyak sekali ya, tadi misalnya kayak masalah gerakan sholat atau bacaan sholat atau yang lainnya, ini terlalu banyak. Dalam sholat saja mungkin ada puluhan ratusan perbedaan pendapat. Belum kita lihat dalam masalah jual beli, belum masalah ini dan itu yang lainnya, banyak sekali. Dan ini kita mau tahu ini khilaf mu'tabar atau enggak, kita harus kembali ke kitab-kitab ulama fikih klasik, atau minimal dia tanya ulama yang dia akui keilmuan sama ketakwaannya. Tapi yang terakhir, bagaimana kita menyikapi sikap kita dalam menghadapi khilaf ulama ini. Ini terakhir ya, dikit lagi. Yang pertama, jangan sampai perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini menjadikan sebab konflik
menjadikan sebab orang menyerang orang yang lain, menyerang pendapat yang lain, membid'ahkan, menyesatkan, ditahzir dalam masalah khilaf yang masih mu'tabar. Nggak boleh seperti itu. Jangan sampai khilaf-khilaf ini menjadikan perpecahan tengah umat. Ulama terdahulu sudah khilaf dari dulu, mereka tidak ada yang ribut-ribut. Maka kita harus berlapang dada, harus terima perbedaan dalam masalah fikih. Kemudian kita memberikan udzur kepada mujtahid yang berbeda dalam ijtihadnya. Dia seorang mujtahid, ulama besar, ulama-ulama terdahulu mereka mujtahid. Ketika mereka berijtihad, ijtihad mereka salah, kita berikan uzur kepada mereka. Jangan kita cerca ulama, nggak boleh. Dan bahkan mereka dapat pahala ketika mereka salah dalam ijtihad mereka tersebut. Karena mujtahid kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Kemudian yang ketiga ini juga penting hadirin, jangan fanatik buta sama pendapat ulama kita, jangan. Ya, terkadang ada orang dia misalnya pendapat ulamanya yang dia pegang ini memang pendapat marjuh, pendapat kurang kuat, pendapat yang menyelisih ijma, tapi dia fanatik buta sama pendapat itu salah, pokoknya dia nggak peduli. Ini juga nggak boleh ya, kurang bijak kita dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ya, kita jangan terlalu fanatik karena sekali lagi tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ya perlu kita yakini bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Kebenaran hanya satu. Ketika ada 2 ulama berbeda pendapat, berseberangan pendapat mereka, kita kasih uzur, tapi kita yakini salah satu dari keduanya pasti ada yang salah pendapatnya, yang satunya yang pasti benar. Karena nggak mungkin kebenaran itu bercabang, nggak mungkin. Kemudian yang kelima, ini juga penting ya. Ini juga penting hadirin, yang kelima, jangan jadikan khilaf ulama itu sebagai dalil hujah untuk melegalkan sesuatu. Karena sebagian orang seperti itu. Ketika dia suka sama sesuatu ini, sesuatu yang mungkin ada pelanggaran syariat di situ, tapi dia cari-cari ada ulama yang ada khilaf, dianggap boleh terus. Loh, kenapa kamu lakukan ini? Ini kan nggak boleh. Oh, ada khilaf kok. Seakan-akan khilaf itu dijadikan sarana dalil untuk dia melegalkan perbuatannya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi seakan-akan kalau sudah khilaf berarti boleh. Padahal khilaf itu bukan dalil. Yang jadi dalil itu ijma. Ijma sama khilaf ini berlawanan, bertolak belakang. Kalau ulama ijma itu dalil, tapi kalau khilaf itu bukan dalil. Kadang orang dianggap masalah dalam banyak masalah misalnya. Dia mungkin belum bisa meninggalkan perkara itu, tapi dia masih lakukan. Ketika dikasih tahu dia bilang, "Oh, ini khilaf, tidak apa-apa." Nggak boleh. Jangan jadikan khilaf itu sebagai dalil kalian membenarkan perbuatan suatu perbuatan. Kemudian yang keenam, 2 lagi ya. Yang keenam, jangan tatabbu' ar-rukhas. Jangan mencari-cari pendapat yang paling enak, paling sesuai sama hawa nafsu kita. Ini juga nggak boleh seperti ini hadirin. Ya, dia cari-cari pendapat yang paling asik, dicari pendapat ulama yang paling asik, dia ambil. Cari pendapat yang paling asik, dia ambil. Atau misalnya ditanya, Ustaz apa hukumnya ini? Oh, nggak boleh. Ditanya Ustaz lain. Apa hukumnya ini, Ustaz? Oh, nggak boleh. Terus dicari sampai ada Ustaz yang membolehkan. Oh, dia pegang pendapatnya itu. Ini tercela yang seperti ini. Ini tatabbu' ar-rukhs. Kata para ulama, man tatabba'a ar-rukhs faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah, maka dia terjerumus dalam kezindikan. Enggak boleh seperti itu. Makanya contoh misalnya orang dia mau nikah. Ana mau nikah. Sementara dalam pernikahan itu harus ada wali, ada saksi, ada mahar kan. Dia bilang, ana mau nikah, tapi ana mau ngambil pendapatnya Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan wali. Pendapat Abu Hanifah, wali itu tidak disyaratkan. Jadi dia salah dalam masalah itu, menyelisih dalil yang sahih. Nikah tuh harus pakai wali. Pendapat Abu Hanifah, wali itu nggak harus. Ana mau nikah, ana nggak pakai wali. Ana ikut pendapatnya Abu Hanifah dalam masalah ini. Baik. Ana juga ambil pendapatnya Imam Malik, tidak disyaratkan saksi. Nggak disyaratkan saksi, ambil pendapatnya Imam Malik. Kemudian ana ambil pendapatnya Imam Ahmad, nggak perlu diumumkan. Dia ambil celah-celah yang membolehkan. Akhirnya apa? Antum tinggal ambil aja wanita, perempuan lewat, antum istri ana sudah. Nggak pakai akad, nggak pakai mahar, nggak pakai saksi, sudah saja di istri. Boleh seperti itu? Ya kacau agama, beragama kalau seperti itu caranya. Ini tercela seperti itu. Kemudian yang terakhir hadirin, sebelum kita tutup, yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama doa yang ma'thur ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Agar Allah bukakan kepada kita, bukakan hati kita, bukakan kita pintu-pintu keilmuan, mana yang hak itu hak, yang batil itu batil, bisa kita terima dengan lapang dada. Ya, kemudian kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun
karena dosa-dosa kita itu yang menghalangi ilmu sampai kepada kita, yang menghalangi kebenaran sampai kepada kita karena dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.